Bagian 3. Misionaris atau tentara bayaran. Bab 9. Tinggal landas. Fulfillment Center yang disebut Phoenix Tree di sisi timur kota terbesar di Arizona membuat orang-orang takjub. Fasilitas itu merupakan perwujudan fisik di Everything Store, sebuah visi yang bahkan tidak pernah terbayangkan atau disaksikan oleh kebanyakan pelanggan Amazon. Sebuah kuil seluas kurang lebih 56.200 meter persegi, tempat orang memuja sepasang dewa, efisiensi, dan pemilahan. Produk-produk ditata rapi, namun terkesan ditaruh secara acak pada rak-raknya. Boneka-boneka karakter Star Wars ditaruh bersebelahan dengan kantong tidur. Kotak-kotak kue bagel ditaruh bersebelahan dengan video games Xbox. Di salah satu bagian tempat barang-barang terbilang mahal, dipantau dengan kamera-kamera video, sebuah sex toy bernama Impulse Jack Rabbit ditaruh di antara sebuah CD Spanyol Rosetta Stone dan iPod Nano. Amazon menaruh produk-produk yang tidak sama saling bersebelahan untuk meminimalkan kemungkinan karyawan memilih barang yang salah. Tetapi itu tampaknya mustahil terjadi. Setiap produk, setiap rak, setiap forklift, setiap roller cart, dan setiap tanda pengenal yang dikenakan oleh karyawan memiliki sebuah barcode. Dan algoritma-algoritma yang tidak kelihatan akan menghitung jalur-jalur paling efisien bagi para pekerja di fasilitas itu untuk menemukan barang yang dicari. Lorong-lorong Phoenix Tree syarat dengan berbagai kegiatan, namun ruang yang mirip gua itu terasa senyap. Bunyi yang terdengar di mana-mana berasal dari 102 buah penyejuk udara di langit-langit dan paduan suara bip-bip dari kereta-kereta listrik. Seorang pekerja berhasil membuat suaranya terdengar di antara bunyi-bunyian tersebut. Terry Jones, seorang pegawai tidak tetap dengan upah $12 per jam, mendorong sebuah kereta melalui lorong-lorong yang diapit rak-rak berisi tumpukan barang yang tinggi di kiri kanan dan menyerukan kedatangannya dengan nada yang menyenangkan bagi siapapun yang akan dilewatinya. Kereta mau lewat, ayo, mohon hati-hati, tolong. Jones bercerita bahwa pengalamannya di Amazon menggembirakan dan menyenangkan, dan ia mematuhi kebijakan keamanan perusahaan yang ketat. Dan peringatan-peringatan yang sama agaknya telah diserukan kepada seluruh kalangan bisnis retail pada 2007. Amazon was coming for them. Amazon sedang menyerang mereka. Analis-analis Wall Street adalah orang pertama yang mulai menyaksikan perubahan-perubahan pada laporan-laporan keuangan perusahaan itu di awal tahun. Penjualan Amazon mengalami percepatan sementara para penjual pihak ketiga melaporkan lonjakan aktivitas di situs itu dan pengurangan yang sebanding di platform-platform yang menjadi pesaing seperti eBay. Yang menarik, angka-angka untuk persediaan Amazon juga ikut membesar. Perusahaan itu menyimpan barang dagangan lebih banyak di tempat-tempat seperti Phoenix Tree, seolah-olah dengan percaya diri berekspektasi bahwa pelanggan akan mulai lebih banyak berbelanja. Scott David, yang ketika itu merupakan seorang analis untuk bank investasi Stifel Nicolaus, menemukan pergeseran ini lebih dahulu dibanding orang kebanyakan dan mengupgrade saham perusahaan itu dari tahan menjadi beli pada Januari 2007. Ia mengubah ratingnya pada hari yang sama ketika penasihat keuangan dari Merrill Lynch menawarkan analisis yang lebih konvensional, mengatakan bahwa margin Amazon tidak mempunyai harapan, pun bahwa saham-saham itu tidak dapat menghasilkan uang sama sekali. Saya ditertawakan oleh manajer-manajer portofolio, kata David. Orang-orang mengoyak setiap bagian dalam tesis investasi saya. Waktu itu, mereka beranggapan bahwa Amazon adalah semacam lembaga nirlaba penipu. Bagi kalangan dalam Amazon, pahit getir yang mereka tahan selama 7 tahun terdahulu kini terbayar. Prime, layanan pengiriman 2 hari, adalah sebuah mesin yang memutar roda gila perusahaan itu semakin cepat. Pelanggan-pelanggan Amazon yang bergabung dengan layanan Prime rata-rata melipat gandakan belanja mereka di situs itu. Menurut seseorang yang akrab dengan keuangan internal Amazon kala itu. Seorang anggota Prime tidak berbeda dengan pelanggan yang datang ke sebuah gudang Costco untuk membeli 1 kerat bir tetapi keluar dari situ membawa bir ditambah setumpuk DVD, 5 kg daging asap, dan sebuah pesawat televisi layar datar. Anggota Prime membeli produk tambahan dari kategori berbeda, yang pada gilirannya meyakinkan penjual untuk membiarkan Amazon menyimpan barang dagangan mereka dan mengirimkan pesanan-pesanan mereka dari fulfillment center mereka. Karena itu berarti produk-produk mereka memenuhi syarat untuk pengiriman 2 hari dalam layanan Prime. Amazon menikmati yang oleh para analis disebut operating leverage, mendapatkan lebih banyak dari aset-asetnya, dan margin laba mikroskopisnya yang terkenal mulai membesar.
Walaupun itu hanya sementara, margin laba akan menyusut lagi beberapa tahun kemudian saat Bezos mulai berinvestasi dalam bidang-bidang baru seperti tablet dan streaming video. Semua ini terkuak ke masyarakat luas secara dramatis untuk pertama kalinya pada 24 April 2007, ketika Amazon secara mengejutkan mengumumkan hasil-hasil yang mantap dari kuartal pertamanya. Penjualan per kuartal untuk pertama kalinya mencapai 3 miliar dolar, sebuah lonjakan 32% dalam setahun, jauh di atas laju pertumbuhan tahunan 20 sekian persen yang sebelumnya konsisten dan laju pertumbuhan tahunan 12% untuk semua e-commerce yang lain. Itu berarti Amazon mencuri pelanggan-pelanggan dari pemain-pemain internet lain dan mungkin bahkan dari jaringan-jaringan offline. Selama 2007, sewaktu para investor mulai menyadari pengaruh Prime yang menyehatkan, saham Amazon melonjak 240%, hanya jatuh dan merosot lagi ketika krisis keuangan dan resesi melanda dunia. Pada waktu yang sama, ketika roda gila Amazon sedang mengalami percepatan, eBay justru terpuruk. Daya tarik lelang online telah pudar. Seorang pelanggan menginginkan kenyamanan dan kepastian dari sebuah pembelanjaan langsung beres, bukan menunggu sampai 7 hari untuk mengetahui apakah penawarannya yang luar biasa rendah untuk seperangkat tongkat golf Cobra diumumkan sebagai pemenang. Namun, masalah eBay lebih dari sekadar kejenuhan orang kepada format lelang. Amazon dan eBay telah menempuh jalur yang betul-betul bertolak belakang. Amazon mengalami kepahitan dari gangguan terhadap bisnis retailnya sendiri dengan Amazon Marketplace-nya yang mirip eBay, yang memungkinkan penjual-penjual pihak ketiga menyertakan produk-produk mereka di halaman-halaman rincian perusahaan itu. eBay, yang telah berangkat sebagai sebuah platform pelelangan pihak ketiga, sadar bahwa banyak pelanggannya menginginkan sebuah alternatif dengan harga pasti yang lebih mirip Amazon, tetapi gagal menentukan dosis yang tepat untuk obat pahit yang harus diminumnya dalam sekali teguk. Perusahaan itu menghabiskan 2 tahun dalam upaya merintis sasaran lain berupa bisnis retail dengan harga pasti, dinamai eBay Express, yang dikunjungi banyak orang ketika baru dimulai tahun 2006. Namun tidak lama kemudian gulung tikar. Setelah itu, eBay akhirnya berkomitmen untuk menampilkan penawaran harga pasti dan penawaran lelang di situsnya dan dalam hasil-hasil pencarian di ebay.com secara berdampingan. Sementara itu, Amazon berinvestasi secara besar-besaran dalam teknologi, mengambil langkah-langkah yang agresif dengan prakarsa-prakarsa digital seperti Kindle. Amazon juga memusatkan perhatian pada perbaikan dan penyempurnaan efisiensi semua fulfillment center-nya. Eksekutif-eksekutif eBay mencari bisnis-bisnis yang memiliki pertumbuhan tinggi di tempat lain. Mengakuisisi layanan telepon Skype pada 2005, situs pembelian tiket online StubHub pada 2007, dan serangkaian situs web iklan baris. Namun, perusahaan itu membiarkan situs utamanya memudar. Sejalan dengan waktu konsumen lebih senang menikmati pengalaman berbelanja di Amazon dan mengeluhkan sulitnya mencari barang di eBay serta keharusan berurusan dengan penjual-penjual yang memungut ongkos kirim berlebihan di situs itu. Amazon telah berperang melawan chaos dan tampil sebagai pemenang. eBay justru tertelan oleh situasi yang serupa. Pada 2008, Meg Whitman menyerahkan kendali atas eBay kepada John Donahoe, sosok jangkung dan ramah yang pernah menjadi atlet basket di Dartmouth College dan mantan konsultan di Bain & Company. Salah satu perjalanan dinas Donahoe setelah menjabat adalah ke Seattle, tempat ia sengaja mengunjungi Bezos di kantor pusat Amazon. Kedua eksekutif itu berbincang tentang inovasi, perekrutan, dan bagaimana mereka menjaga kebugaran serta mengatasi stres. Bezos sekarang berolahraga secara teratur dan menjalani diet protein ketat. Pada pertemuan itu, Donahoe menyampaikan rasa hormatnya kepada sang pelopor e-commerce. "Saya akan selalu kalah keren dari Anda," katanya kepada Bezos. "Saya memiliki kekaguman yang besar atas yang telah Anda kerjakan." Bezos menyahut bahwa ia tidak memandang Amazon dan eBay sebagai petarung-petarung dalam perang dengan sang pemenang mengambil segalanya dari yang kalah. "Tugas kita adalah mengembangkan lahan e-commerce. Kalau sudah begitu, akan selalu ada ruang untuk 5 Amazon dan 5 eBay," kata Bezos. "Saya tidak dan tak akan pernah mengatakan hal negatif tentang eBay. Saya tidak ingin siapapun memandang ini sebagai sebuah zero-sum game." Tahun itu, saham eBay kehilangan lebih dari separuh nilai pasarnya, dan bulan Juli, nilai Amazon melebihi eBay untuk pertama kalinya selama hampir 1 dasawarsa. Bezos sekarang telah meraih banyak di antara sasaran-sasaran awalnya, seperti mengubah Amazon menjadi toko terdepan dan terunggul di web.
Situs web itu menjual lebih banyak jenis barang dan secara umum menjual barang lebih banyak daripada sebelumnya. Amazon melaporkan penjualan 14,8 miliar dolar pada tahun 2007, yang berarti lebih dari gabungan penjualan dua pesaing awalnya. Barnes and Noble meraih 5,4 miliar dolar tahun itu, sedangkan eBay mengumpulkan 7,7 miliar dolar. Tentunya itu tidak berarti apa-apa, kendati barang dagangan padat dan berlimpah di Phoenix Tree. Bezos masih melihat kesenjangan yang lebar di antara lini-lini produk Amazon. Agar menjadi sebuah perusahaan 200 miliar dolar, kami harus belajar cara menjual busana dan makanan sekaligus, kata Bezos kepada banyak rekan kerjanya kala itu. Angka itu bukan angka sembarangan, itu merujuk ke besar penjualan Walmart di tahun-tahun pertengahan dasawarsa itu. Untuk memimpin rintisan barunya ke barang-barang yang dapat dikonsumsi, Bezos merekrut Doug Harrington, seorang mantan eksekutif di Webvan, bisnis antaran sayuran yang gagal dari zaman merebaknya .com. Setelah bekerja selama 2 tahun, kelompok Harrington mulai menguji Amazon Fresh, sebuah layanan pengantaran sayuran di kota kelahiran Amazon, Seattle. Bersamaan dengan perekrutan Harrington, Bezos memasukkan seorang eksekutif kawakan dalam bidang busana, Stephen Goldsmith, dan mengakuisisi situs web barang-barang mewah bernama Shopbop untuk memudahkan Amazon mempelajari jalan-jalan berliku dalam bisnis pakaian. Bersama Goldsmith, Russ Grandinetti yang mengepalai bidang hardlines akan memimpin serbuan ulang ke bidang busana dan kelengkapannya. Di tengah upaya ekspansi retail lain di Amazon, Bezos tampaknya mencoba mengatur gaya manajemennya sekaligus berusaha mengendalikan kebiasaannya berkomentar keras pada para eksekutif. Ada cerita bahwa ia telah menyewa seorang pelatih dalam bidang kepemimpinan, walaupun identitas konselor ini dijaga dengan sangat rahasia. Anda dapat melihat kenyataan bahwa ia menerima umpan balik dan menanggapinya dengan serius, kata Diane Lee, yang ketika itu menjabat sebagai Direktur Otomasi Infrastruktur. Dalam sebuah rapat yang berkesan, Bezos menegur Lee dan rekan-rekan kerjanya dengan cara lazimnya yang sangat meruntuhkan semangat, menyebut mereka bodoh dan mengatakan bahwa mereka harus kembali dalam 1 minggu ketika kalian sudah membereskan yang sedang kalian kerjakan. Setelah itu ia beranjak, tetapi baru beberapa langkah ia berhenti seolah-olah tiba-tiba teringat sesuatu. Kemudian ia berbalik dan menambahkan, tapi kerja yang bagus kalian semua. S-Team sekarang dapat bekerja sama lebih mulus. Keakraban telah melahirkan kepercayaan dan tampaknya telah memadamkan kesengitan di antara manajer-manajer Amazon. Pada saat itu, Bezos bekerja bersama eksekutif-eksekutif seperti Jeff Wilke, Jeff Blackburn, Diego Piacentini, Tom Schutak sebagai kepala bagian keuangan dan penasihat umum, Michelle Wilson dalam suasana yang lebih baik pada dasawarsa itu. Akan tetapi, salah seorang anggota S-Team yang disukai tidak lagi bersama perusahaan itu. Pada sebuah rapat umum di Moore Theater bulan November 2007, Jeff Bezos mengumumkan kepada para karyawan bahwa Rick Dalzell, yang sudah lama menjadi tangan kanannya, mengundurkan diri untuk pensiun. Sebagai manajer senior di antara insinyur-insinyur perusahaan itu, Dalzell sudah mencoba mengundurkan diri sejak beberapa lama. Usianya 50 tahun, tubuhnya makin gemuk dan ia sudah siap menghabiskan waktu lebih banyak bersama keluarganya. Sesudah Bezos menyampaikan pengumuman itu, kedua laki-laki tersebut menjadi emosional dan berpelukan di panggung. Pada hari terakhir, Dalzell bekerja di situ, rekan-rekannya mengadakan sebuah pesta perpisahan yang sederhana di Jillian's Bar di South Lake Union. 4 bulan kemudian, sewaktu sedang menikmati pensiunannya, Dalzell memutuskan menjenguk putrinya yang berkuliah di Oregon. Istrinya menyewa sebuah pesawat pribadi untuk Dalzell dan orang tuanya serta dirinya sendiri. Yang aneh, sopir membawa mereka bukan ke bandara yang biasa, tetapi ke sebuah lapangan terbang swasta yang agak jauh dari Boeing Field. Dalzell akhirnya mulai curiga ketika mobil berhenti di depan sebuah hanggar tempat menyimpan pesawat Dassault Falcon. Ketika ia berjalan di sana, ia menemukan pesawat itu penuh dengan teman-teman, rekan kerja, dan Jeff Bezos. Semuanya langsung berseru, "Surprise!" Mereka pergi ke Hawaii untuk sebuah pesta meriah khusus dalam rangka menghormati pengabdian Dalzell yang lama, sama seperti celebration untuk Shell Kaphan 9 tahun sebelumnya. Bezos dan Mackenzie mengundang Andy Jassy dan istrinya, Bruce Jones yang merupakan mantan rekan kerja mereka, dan serombongan teman keluarga Dalzell, serta teman-temannya semasa wajib militer. Mereka menginap di pondok-pondok di sebuah pantai di Kona.
Mereka menyewa pelayan khusus dan seorang ahli membuat sushi datang setiap jam 4 sore. Mereka bersulang dan berpesta cukup lama sehabis santap malam. Dan pada suatu hari mereka melakukan wisata udara untuk menyaksikan Volcanoes National Park, tetapi menggunakan pesawat jet, bukan sebuah helikopter. Jeff sudah tidak naik helikopter, kata Bruce Jones. Bezos mempekerjakan bawahan-bawahannya sampai kelelahan, tidak memberikan kenyamanan yang biasa dinikmati oleh karyawan-karyawan perusahaan besar lain, dan membiarkan banyak personel penting mengundurkan diri tanpa menunjukkan penyesalan yang mendalam. Akan tetapi, ia juga mampu menunjukkan keramahan mendalam serta ungkapan penghargaan yang tak terduga. Dalzell telah menunjukkan kiprah yang gagah berani selama satu dasawarsa dan mempertahankan perusahaan itu tetap di jalur selama masa-masa suram ketika infrastruktur masih kacau dan Google terus membajak insinyurnya. Selama beberapa tahun berikutnya, Dalzell menyaksikan Amazon dari kejauhan dan kagum pada bagaimana Bezos mengubah diri menjadi salah satu pimpinan perusahaan paling dikagumi di dunia. Jeff melakukan beberapa hal secara lebih baik daripada siapapun yang pernah menjadi atasan saya, kata Dalzell. Ia menerima kebenaran. Banyak orang berbicara tentang kebenaran, tetapi mereka tidak mengaitkan pembuatan keputusan mereka dengan kebenaran terbaik pada saat itu. Yang kedua adalah ia tidak terikat oleh cara berpikir konvensional. Yang menakjubkan bagi saya adalah bahwa ia hanya dibatasi oleh hukum-hukum fisika. Ia tidak dapat mengubah hukum-hukum itu. Semua hal di luar itu ia anggap masih bisa diperdebatkan. Di tengah kebangkitan pertumbuhan penjualan dan ekspansi kategori terus-menerus, Amazon jarang melakukan akuisisi. Pelajaran-pelajaran yang dipetik dari keputusan-keputusan akuisisi pada akhir 1990-an masih terasa di perusahaan itu. Amazon telah secara impulsif menghabiskan ratusan juta dolar untuk membeli sejumlah startup yang belum terbukti, yang akhirnya tidak berhasil dicerna sehingga hampir semua eksekutifnya keluar. Akibat pengalaman itu, Amazon menjadi sangat pelit setiap kali berhadapan dengan kemungkinan merger dan akuisisi. Antara 2000 dan 2008, Amazon hanya mengakuisisi beberapa perusahaan, di antaranya adalah situs e-commerce Tiongkok, Joyo, dibeli pada 2004 senilai 75 juta dolar. Perusahaan baru dalam jasa print on demand, Booksurge, dibeli pada 2005 dengan nilai yang tidak diumumkan, dan sebuah perusahaan pembuat buku audio, Audible, dibeli pada 2008 seharga 300 juta dolar. Kesepakatan-kesepakatan ini terbilang kecil berdasarkan standar industri teknologi pada umumnya. Selama rentang waktu ini, misalnya, Google membeli YouTube seharga 1,65 miliar dolar dan DoubleClick seharga 3,1 miliar dolar. Jeff Blackburn, kepala pengembangan bisnis Amazon, berkata bahwa pengalaman babak belur Amazon dari masa 1990-an membantu menciptakan sebuah kultur membangun di sana. Setiap perusahaan besar dihadapkan pada keputusan tentang apakah perusahaan itu harus membangun atau membeli kemampuan-kemampuan baru. Jeff hampir selalu lebih suka membangunnya, kata Blackburn. Bezos telah menyerap pelajaran-pelajaran dari kitab suci bisnis Good to Great, di mana pengarangnya, Jim Collins, mendorong perusahaan-perusahaan agar hanya mengakuisisi perusahaan-perusahaan lain ketika mereka telah menguasai keahlian-keahlian mereka sendiri sepenuhnya, dan selanjutnya menjadikan mereka akselerator momentum roda gila, bukan penciptanya. Sekarang, setelah Amazon akhirnya menguasai roda gilanya sendiri, tiba saatnya untuk berbelanja dengan royal. Bagi Bezos dan Amazon, godaan yang sulit ditahan adalah Zappos.com. Peritel online untuk sepatu dan kelengkapannya yang didirikan tahun 1999 oleh seorang wirausahawan bersuara lembut tetapi luar biasa gigih bernama Nick Swinmurn. Dipandang dari sudut manapun, gagasan Swinmurn yang tidak masuk akal, berharap orang membeli sepatu di web tanpa mencoba lebih dahulu, seharusnya hanyut bersama serpihan-serpihan lain dalam ledakan.com. Namun, setelah ditolak oleh belasan perusahaan modal Ventura, Swinmurn akhirnya berhasil mendapatkan modal dari seorang entrepreneur yang sama-sama gigih bernama Tony Hsieh, putra imigran dari Taiwan dan pemain poker kawakan yang telah menjual perusahaan pertamanya, Link Exchange, kepada Microsoft senilai 250 juta dolar dalam bentuk saham. Hsieh dan Alfred Lin, teman sekelasnya di Harvard dan mantan kepala bagian keuangan di Link Exchange, memasang taruhan sementara senilai 500 ribu dolar pada startup Zappos melalui perusahaan investasi mereka, Venture Frogs. Hsieh belakangan bergabung sebagai CEO-nya.
Di tengah situasi sulit yang melanda.com, Xie berjuang keras agar Zappos tidak mati dengan menaruh 1,5 juta dolar dari uangnya sendiri dan menjual beberapa aset pribadinya untuk membuatnya tetap mengapung. Ia memindahkan perusahaan itu dari San Francisco ke Las Vegas untuk memangkas biaya dan memudahkannya mencari pekerja untuk call center layanan pelanggannya. Tahun 2004, Xie menarik sebuah investasi dari Sequoia Capital, perusahaan yang telah mendukung Link Exchange. Sequoia, yang sebelumnya telah menolak Zappos beberapa kali, berinvestasi sejumlah 48 juta dolar pada startup itu secara bertahap. Dan seorang partner di Sequoia, Michael Moritz, bergabung dalam dewan komisarisnya. Di Las Vegas, perusahaan itu akhirnya menemukan alurnya, dan dalam pikiran para pembelanja di web, nama dan situs web Zappos menjadi sinonim dengan gagasan baru untuk membeli sepatu secara online. Dalam banyak hal, Zappos adalah versi Bizarre World Amazon. Segalanya hampir sama padahal sama sekali berbeda. Xie, seperti Bezos, memelihara kultur internal yang tidak lazim dan sering membicarakannya secara publik untuk menegaskan merek Zappos dalam pikiran para pelanggan. Namun ia tidak berhenti di situ. Karyawan-karyawan baru ditawari uang tunai $1.000 untuk berhenti dalam minggu pertama bekerja di situ, dengan asumsi bahwa mereka yang mengambil pemberian itu memang bukan orang yang tepat untuk bekerja di sana. Karyawan didorong untuk menghias ruang kerja masing-masing secara mewah di kantor pusat Zappos di Henderson, Nevada, dan tiap departemen akan berdiri untuk memberikan sebuah hormat yang heboh pada tamu-tamu yang berkunjung ke kantor mereka. Xie merasa yakin bahwa semua orang, bahkan eksekutif senior, harus mendapatkan gaji di bawah pasaran, mengingat betapa hebatnya kultur internal yang ditawarkan oleh perusahaan. Seperti Bezos, Xie terobsesi dengan pengalaman pelanggan. Zappos berjanji membebaskan biaya kirim untuk pengiriman 5-7 hari sesudah pemesanan, dan ingin mengejutkan pelanggan-pelanggan dengan pengiriman dalam 2 hari di sebagian besar kawasan perkotaan. Para pengguna situs web dapat mengembalikan barang tanpa ongkos sampai setahun setelah belanja mereka. Membolehkan pelanggan memesan 4 pasang sepatu, mencoba semuanya, lalu mengembalikan 3 pasang dari pesanan itu. Xie menyemangati wakil-wakil perusahaan di call center untuk menyediakan waktu sebanyak mungkin bagi pelanggan guna memecahkan masalah mereka. Bezos tentu saja menilai telepon dari pelanggan sebagai indikasi kekurangan dalam sistem Amazon, maka ia berusaha keras mengurangi jumlah kontak pelanggan untuk tiap unit yang terjual. Mencari nomor panggilan bebas biaya di situs web Amazon memang bisa seperti mencari harta karun. Penjualan Zappos melambung dari 8,6 juta dolar pada tahun 2001 menjadi 70 juta dolar pada tahun 2003 dan 370 juta dolar pada tahun 2005. Xie dan kelompoknya telah mengalahkan Amazon di suatu bagian penting pasar busana, memantapkan Zappos sebagai sesuatu dengan kehadiran yang kokoh sekaligus luas dalam pikiran pelanggan, dan menempa hubungan baik dengan perusahaan-perusahaan sepatu terkenal seperti Nike. Untuk pertama kali dalam bertahun-tahun, Bezos memiliki alasan untuk mengagumi dan dengan cermat memantau e-commerce upstart yang memiliki potensi untuk berkembang dan merebut sebagian bisnisnya tersebut. Bulan Agustus 2005, Bezos mengirim email ke Xie untuk memberi tahu bahwa ia akan berada di Las Vegas dan akan menyempatkan diri mengunjunginya. Pertemuan diselenggarakan di ruang pertemuan Hotel Doubletree, beberapa blok dari kantor Zappos. Bezos mengajak Jeff Blackburn, Xie mengajak Nick Swinmurn, Michael Moritz, dan Alfred Lin yang baru saja bergabung dengan Zappos sebagai chairman dan kepala bagian operasional. Menerapkan kultur 2 pizza Amazon yang terkenal, eksekutif-eksekutif Amazon menyajikan 2 loyang pizza dari restoran setempat, 1 dengan pepperoni dan 1 lagi jalapeno. Pertemuan itu singkat dan canggung. Eksekutif-eksekutif Zappos mengusulkan tatanan-tatanan kemitraan yang mungkin di antara mereka, tetapi Bezos dengan sopan mengatakan bahwa ia lebih suka memiliki bisnis itu secara keseluruhan. Xie menjawab dengan datar bahwa ia bertekad membangun sebuah perusahaan yang independen. Belakangan, eksekutif-eksekutif Amazon mendapatkan kesan bahwa Zappos dapat diakuisisi dengan nilai sekitar 500 juta dolar, tetapi Bezos yang telah menjadi pengakuisisi yang irit membayangkan hanya membayar sepersekian dari jumlah itu. Di titik itu, medan kompetisi pastilah Bezos anggap sebagai papan catur yang biasa ia mainkan di masa mudanya.
Posisi bidak-bidak catur dalam permainan yang satu ini sangat menguntungkan pihak lawan. Berdasarkan aturan hukum, pabrik dilarang menetapkan harga retail, tetapi mereka dapat memutuskan siapa yang akan menjual produk-produk mereka, dan mereka membuat keputusan-keputusan itu dengan bijaksana. Merek-merek sepatu seperti Nike dan Merrell memandang Amazon sebagai peminta diskon yang berbahaya. Sebuah perusahaan yang sangat mungkin mengirimkan produk-produk baru yang sedang laku ke kotak obral dalam upaya mengundang pelanggan-pelanggan baru dan mendapatkan pangsa pasar. Akibatnya, merek-merek terkenal enggan memasok Amazon dengan barang dagangan mereka. Padahal pilihan situs web untuk sepatu tidak banyak. Amazon memiliki kelemahan-kelemahan lain dalam bisnis sepatu. Situs web Amazon tidak begitu cocok untuk produk-produk dengan variasi yang banyak. Misalnya sepatu yang hadir dalam 6 warna, 18 ukuran panjang, dan beberapa ukuran lebar. Amazon.com mendaftarkan semua variasi untuk sebuah sepatu tadi sebagai produk-produk terpisah, dan pelanggan tidak dapat melakukan pencarian berdasarkan banyak variabel sekaligus. Misalnya mencari berdasarkan warna dan ukuran secara bersamaan. Setelah menjelajahi matriks yang rumit ini selama beberapa waktu, Bezos menemukan sebuah strategi langkah pertama yang terkesan mustahil. Ia memutuskan membangun sebuah situs web yang terpisah sepenuhnya dari nol, dikhususkan hanya untuk kategori sepatu dan tas tangan. Bezos membawa rencana itu ke rapat Dewan Komisaris, yang dengan kecut bersiap untuk mengeluarkan investasi lain yang mahal dan tidak praktis pada saat mereka sedang bertaruh habis-habisan pada Kindle dan Amazon Web Services. Berapa banyak dana yang ingin Anda habiskan kali ini? Tanya Kepala Bagian Keuangan Tom Schutak dalam rapat Dewan Komisaris itu. Berapa banyak yang Anda miliki? Tanya Bezos. Amazon menggarap situs baru itu selama tahun 2006. Menghabiskan sekitar 30 juta dolar untuk merancangnya dari nol menggunakan kumpulan perkakas web yang dikenal sebagai Ajax. Kata seorang karyawan yang terlibat dalam proyek itu, Eksekutif hampir menamainya Javari.com, tetapi kemudian pemilik URL itu mengingkari kesepakatan untuk menjualnya dan meminta uang lebih banyak. Situs itu akhirnya diluncurkan dalam bulan Desember dengan nama Endless.com. Pada hari pertamanya, Endless menawarkan pengiriman sehari sampai overnight shipping serta pengembalian gratis. Kebijakan itu menjamin Amazon akan merugi pada tiap penjualan. Namun, itu jelas akan memberi tekanan ke sebuah perusahaan di Las Vegas. Para pengelola Zappos mencermati langkah pembukaan Amazon itu, menggertak gigi, dan seminggu kemudian mengimbanginya dengan kebijakan serupa. Bedanya adalah Endless.com masih baru, masih sepi pengunjung, dan penjualannya pun masih sangat sedikit sehingga kerugian dari penawaran gratis itu juga kecil. Tidak seperti pesaingnya, margin laba Zappos mengalami pukulan telak. Selama tahun berikutnya, Endless menghasilkan kemajuan kecil sebagai sebuah destinasi retail yang independen. Situs itu menarik merek-merek seperti Kenneth Cole dan Nine West, serta mengembangkan fitur-fitur seperti mesin pencarian yang lebih luas dan foto-foto produk yang membesar ketika pelanggan melayangkan kursor di atas mereka. Akan tetapi, Amazon seperti menjalani sebuah jembatan tali yang hampir mustahil dan sangat membahayakan. Berusaha meredakan ketakutan perusahaan-perusahaan bermerek dengan penetapan harga sesuai standar industri, sambil sekaligus menggunakan Endless sebagai sebuah cara untuk mengalahkan Zappos melalui harga lebih murah. Pada awal 2007, dengan merek-merek busana mengawasi tanda-tanda adanya diskon, Amazon menambahkan bonus 5 dolar ke program pengiriman sehari sampainya yang gratis. Dengan kata lain, seorang pelanggan diberi 5 dolar hanya karena membeli sesuatu di situs itu. Itu sebuah taktik yang cerdas tetapi transparan, sebuah upaya untuk mendatangkan kerugian lebih banyak pada Zappos. Orang-orang yang bekerja di Endless mengatakan bahwa tentu saja itu gagasan Jeff Bezos. Namun, Zappos masih terus tumbuh. Pada 2007, penjualan kotornya mencapai 840 juta dolar, dan pada 2008 angka itu mencapai 1 miliar dolar. Tahun itu, Bezos akhirnya tahu bahwa Zappos beriklan di bagian bawah kotak-kotak plastik di tempat pemeriksaan keamanan bandara. Mereka berpikir lebih cerdik daripada kita, bentaknya dalam rapat. Akan tetapi di Zappos, sebuah masalah besar telah datang. Perusahaan itu telah menumpuk persediaan dengan utang sekitar 100 juta dolar dan krisis keuangan yang makin parah dengan runtuhnya Lehman Brothers pada musim gugur 2008 membuat pasar modal mengalami kebekuan. Dengan belanja konsumen yang menurun, persediaan Zappos diperparah dengan batas peminjaman yang baru, dan persaingan dengan Amazon telah memangkas margin laba perusahaan itu. Laju pertumbuhan tahunan Zappos yang sebelumnya luar biasa runtuh menjadi hanya 10%.
Perusahaan itu menghapuskan kebijakan gratis untuk pengiriman sehari sampai, dan Xie dengan menyesal memberhentikan 8% angkatan kerjanya. Dalam buku larisnya, Delivering Happiness, A Path to Profits, Passion, and Purpose, Xie menulis bahwa Amazon terus menyampaikan penawaran akuisisinya selama masa sulit ini, pun bahwa investor-investor Zappos makin tertarik karena mereka tidak sabar melihat returns of investment mereka. Michael Moritz memiliki pandangan agak berbeda. Ketika ia berinvestasi di Zappos, ia ingin menjadikannya sebuah perusahaan publik independen yang menyediakan setiap potong pakaian dari kepala hingga jempol kaki konsumen. Akan tetapi, ia pernah menyaksikan Amazon menghancurkan salah satu perusahaan portofolionya eToys 10 tahun sebelumnya dan tahu bahwa untuk bersaing dengan Amazon, Zappos memerlukan lebih banyak insinyur dan kemampuan pusat pengiriman yang lebih canggih. Kami cuma tidak mampu bergerak lebih cepat, kata Moritz. Anda bisa merasakan bahwa ini akan jauh lebih sulit dicapai dan kami memboroskan banyak uang. Perekrutan berjalan terlalu lambat, bagian teknik tidak cukup terampil, dan perangkat lunak kami kalah dibandingkan dengan perangkat lunak Amazon. Itu membuat kami sangat frustasi dan lokasi di Las Vegas ditambah ketidaksediaan memberikan gaji yang bersaing mempersulit perekrutan orang-orang berbakat. Kami mulai bersaing dengan yang terbaik dalam bisnis ini dan mereka memiliki banyak anak panah untuk menyerang kami. Padahal menjual perusahaan adalah pilihan yang paling buruk bagi kami. Itu memalukan. Xie ingin melanjutkan perlawanan, tetapi bahkan ia pun akhirnya sadar bahwa Amazon dapat menjadi rumah yang baik bagi Zappos. Salah satu faktor yang menjadi pertimbangannya adalah karyawan-karyawan Zappos di Las Vegas dan dekat pusat distribusinya di Kentucky tinggal di titik pusat krisis perumahan. Banyak yang menyaksikan nilai rumah mereka menukik dan harta mereka satu-satunya adalah saham di Zappos. Xie melihat bahwa akuisisi dapat memberikan pesangon yang cukup besar kepada karyawan yang kala itu sangat membutuhkannya. Dewan Komisaris Zappos akhirnya memutuskan menjual kepada Amazon. Keputusan itu terasa pahit tetapi diambil dengan suara bulat. Selama beberapa bulan berikutnya, Alfred Lin merundingkan kesepakatan itu dengan Peter Krawiecki, wakil presiden Amazon untuk pengembangan korporasi. Bezos dan Krawiecki menuntaskan kesepakatan di rumah Xie di Southern Highlands, sebuah kawasan permukiman mewah yang dibangun mengelilingi sebuah lapangan golf. Sebuah perjalanan yang telah dimulai dengan 2 porsi pizza berakhir dengan Xie memasak hamburger di teras belakangnya. Beberapa minggu kemudian, Bezos merekam sebuah video berdurasi 8 menit untuk karyawan Zappos saat ia menempuh perjalanan di Eropa. Ketika diberi pilihan untuk mencemaskan pesaing atau mencemaskan pelanggan, kami selalu memilih mencemaskan pelanggan, katanya. Mengulang sebuah Jefisme yang sudah usang dan pengingat persaingan beberapa tahun terakhir dengan Zappos terkesan dipaksakan. Kami memberikan perhatian pada apa yang dikerjakan para pesaing, tetapi bukan di situ kami mengerahkan energi kami. Beberapa eksekutif Amazon sekarang menggeleng-gelengkan kepala mereka karena kagum. Bezos telah memburu dan menangkap mangsanya dengan mengeluarkan yang menurut taksiran seorang eksekutif Amazon adalah $150 juta selama 2 tahun pada proyek-proyek seperti Endless.com yang barangkali menghemat uang perusahaan karena boleh jadi pertempuran atau akuisisi yang dilakukan setelah resesi akan jauh lebih mahal. Bagaimanapun, Xie, Lin, dan Moritz telah melakukan perlawanan habis-habisan terhadap Amazon, sehingga hasil sejatinya adalah seri. Harga akuisisi yaitu sekitar $900 juta, lebih tinggi daripada yang awalnya diinginkan oleh Bezos, dan Dewan Komisaris Zappos dengan pintar meminta agar Amazon membayar lewat saham, bukan uang tunai. Pada waktu kesepakatan itu dituntaskan, bulan November 2009, harga Amazon sekali lagi mengalami lonjakan yang luar biasa. Maka para eksekutif, karyawan, dan investor Zappos yang telah mempertahankan saham-saham mereka menikmati imbalan yang sangat berlimpah. Amazon memetik beberapa pelajaran dari perang berdarahnya dengan Zappos yang akan ditetapkan secara ketat ketika berurusan dengan perusahaan-perusahaan baru e-commerce pada tahun berikutnya. Resesi besar yang dimulai pada bulan Desember 2007 dan berlangsung sampai Juli 2009 boleh dikatakan adalah sebuah karunia bagi Amazon. Krisis itu tidak hanya menggiring Zappos ke tangan Amazon, tetapi juga secara signifikan merusak penjualan jaringan-jaringan retail offline paling besar di dunia, membuat kalangan eksekutif bergegas beralih ke modus pertahanan diri.
Dalam upaya melindungi margin laba mereka, banyak peritel bereaksi dengan memberhentikan karyawan-karyawan, memangkas keragaman produk mereka, dan menurunkan kualitas keseluruhan pelayanan mereka. Dan ini terjadi tepat ketika Bezos sedang berinvestasi di kategori-kategori baru dan proses distribusi yang lebih cepat. Krisis ekonomi bertindak sebagai semacam selubung, menyembunyikan evolusi Amazon menjadi sebuah kompetitor dengan diversifikasi yang membahayakan. Perusahaan-perusahaan retail ketakutan, tetapi yang membuat mereka takut adalah memburuknya perekonomian global dan menurunnya daya beli masyarakat, bukan Amazon. Resesi yang brutal itu memakan korban di antara retail-retail nasional yang paling lemah dan mematikan beberapa merek yang bersejarah. Circuit City pernah menjadi salah satu retail elektronik paling besar di negara itu. Pada puncak kejayaannya, jaringan yang berpusat di Richmond, Virginia itu memiliki lebih dari 700 toko dan melaporkan penjualan senilai 12 miliar dolar. Kemudian pada 1990-an, sebuah gelombang perusahaan menggerogoti model penjualan berbasis komisinya. Perusahaan-perusahaan seperti Best Buy, Walmart, dan Costco memperkenalkan sebuah zaman baru berbelanja dengan metode swalayan, self-serving, dan big box stores. Konsumen dapat mengambil sebuah pesawat televisi dari rak dan membawanya ke kasir. Paling banter dibantu oleh seorang pekerja tidak tetap dengan upah per jam yang rendah. Circuit City menunggu terlalu lama untuk melepaskan tenaga penjual berbasis komisinya. Komputer pribadi ketika itu menjadi daya tarik besar di toko-toko elektronik. Tetapi Circuit City enggan mencampur penjualan lini produk bermargin rendah itu dengan barang-barang bermargin tingginya. Selain itu, perhatian eksekutif-eksekutifnya pada tahun 1990-an juga sangat teralihkan oleh peluncuran jaringan retail CarMax dan menghabiskan lebih dari 100 juta dolar pada sistem persewaan DVD bernama DIVX yang tak lama kemudian gagal. Kemudian Amazon datang dengan model swalayan terbaru dan sekali lagi Circuit City tidak bereaksi terhadap perubahan besar-besaran itu. Circuit City memperbolehkan Amazon mengoperasikan situs webnya dari 2001 hingga 2005. Tetapi sesudah itu perusahaan tersebut tidak berusaha keras menegakkan kehadirannya di internet. Circuit City telah kehilangan sentuhan yang diinginkan oleh para pelanggannya dan tidak pernah mengutip perkataan Rick Dalzell tentang Bezos, kebenaran yang terbaik pada saatnya. Ketika jaringan itu memerlukan pendanaan untuk banting setir di tengah krisis keuangan, pasar modal sedang gersang. Maka pada 2009, Circuit City, perusahaan berusia 60 tahun yang dipuji dalam salah satu buku favorit Bezos, Good to Great, membubarkan operasinya dan memberhentikan 34.000 karyawannya. Beberapa tahun kemudian, jaringan toko buku Borders meniti perjalanan terakhir yang sama menyedihkannya. Dua bersaudara, Louis dan Tom Borders, telah mendirikan perusahaan itu di Ann Arbor, Michigan, tahun 1971, sesudah mengembangkan sebuah sistem untuk memantau penjualan dan persediaan buku. Louis dan Tom melepasnya tahun 1992 ketika perusahaan itu diakuisisi Kmart yang belakangan membesarkannya. Sepanjang 1990-an, Borders membuka toko-toko buku besar berlantai banyak di pusat-pusat perbelanjaan di seluruh Amerika Serikat dan di Singapura, Australia, Inggris, dan negara-negara lain dengan penjualan yang membesar dari 224,8 juta pada 1992 menjadi 3,4 miliar dolar pada 2002. Akan tetapi, seperti Circuit City, Borders memiliki falsafah kerja sempit dan berulang kali tidak menghiraukan perubahan selera konsumennya. Perusahaan itu terobsesi pada pembukaan toko-toko baru dan peningkatan same-store sales sambil berperang melawan Barnes & Noble di semua medan tempur dan dengan patuh menuruti arahan dan memenuhi harapan-harapan Wall Street untuk laporan keuangan tiap kuartalnya. Internet dianggap tidak sesuai dengan kalkulus tradisional semacam ini, dan karena itu tidak mendapatkan dukungan berupa kucuran modal atau penempatan eksekutif paling berbakat perusahaan. Seperti Circuit City, Borders mengizinkan Amazon menjalankan bisnis online-nya sehingga perusahaan itu dapat memusatkan perhatian pada toko-toko fisik. Seorang eksekutif kawakan Border yang meminta agar namanya tidak diungkapkan bercerita bahwa persepsi awal mereka tentang Amazon adalah bahwa itu cuma sebuah perusahaan katalog lain, sebuah versi Lands' End.
Eksekutif itu mengatakan bahwa sentimen tersebut sekarang cocok dijadikan stiker di bumper mobil. Dalam 10 tahun terakhir hidupnya, Borders terpukul oleh meningkatnya penjualan buku online, kemudian oleh Kindle, dan selanjutnya oleh menurunnya belanja konsumen akibat krisis keuangan. Borders seperti Circuit City tidak mampu menerapkan kebijakan penghematan dengan cukup cepat karena terikat pada perjanjian sewa 15 atau 20 tahun toko-tokonya. Pada waktu kebangkrutannya diumumkan, separuh di antara toko-tokonya masih memiliki profitabilitas tinggi menurut CEO-nya. Tetapi perusahaan itu tidak sanggup mengumpulkan dana untuk membatalkan sewa di lokasi-lokasinya yang tidak menguntungkan. Borders mengalami kemerosotan yang makin cepat selama resesi, dan gulung tikar tahun 2011 memberhentikan 10.700 karyawannya. Seperti beberapa toko retail online, Target, retail terbesar kedua di Amerika Serikat, berhasil bertahan hidup dari krisis dengan memberhentikan sejumlah karyawan di kantor pusatnya di Minneapolis dan menutup salah satu pusat distribusinya. Target telah mengontrakkan operasi-operasi online-nya kepada Amazon tahun 2001. Tetapi hubungan itu jauh dari sempurna dengan proyek-proyek gabungan yang sering terbengkalai. Kami tidak mempunyai sumber daya untuk membangun infrastruktur Target, kata Faisal Masud, yang menggarap bisnis Target di Amazon. Kepentingan Amazon selalu didahulukan, selebihnya baru untuk Target. Akan tetapi pada 2006, Target menjadi sadar bahwa perusahaan itu tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan situs webnya sendiri dan, yang sulit dipercaya, perusahaan itu memperbarui perjanjiannya dengan Amazon untuk 5 tahun lagi. Sesudah kesepakatan baru itu ditandatangani, Jeff Bezos kembali ke Minneapolis untuk bertemu dengan eksekutif-eksekutif Target, Robert Ulrich dan Gerald Storch, dan memberikan sebuah presentasi terbuka bagi karyawan Target yang ingin hadir. Dale Nitschke, eksekutif yang menjalankan Target.com pada waktu itu, ingat bahwa untuk mengisi auditorium, ia harus mengundang karyawan-karyawan untuk hadir. Orang-orang ini akan menjadi pesaing-pesaing kelas dunia. Kalian harus terus memantau mereka, kata Dale kepada rekan-rekannya. Target tahu bahwa perusahaan itu harus menguasai sendiri kehadirannya di web dan berusaha melepaskan diri dari ketergantungan yang berbahaya pada sebuah perusahaan pesaing. Pada 2009, meskipun terlambat, Target mengumumkan bahwa perusahaan itu meninggalkan Amazon, dan hubungan kerjasama itu akhirnya putus ketika kontrak berakhir 2 tahun kemudian. Itu sebuah pengakhiran hubungan yang tidak menyenangkan. Situs web baru retail itu, yang dibangun dan dikelola dengan bantuan IBM dan Oracle, gagal beroperasi sampai 6 kali selama musim liburan 2011. Dan presiden divisi online perusahaan itu mengundurkan diri. Tidak ada yang menderita kerugian lebih besar dari kebangkitan Amazon selain orang-orang di Bentonville, Arkansas. Kendati bertahun-tahun dikalahkan oleh Amazon dalam dunia e-commerce, Walmart telah dengan cerdas menolak godaan untuk menyerahkan operasi situs webnya. Namun operasi internetnya yang dibangun tahun 1999 di Brisbane, sebelah utara Silicon Valley, mengalami sedikit kemajuan dalam menyaingi keunggulan Amazon. Setelah resesi, Walmart pun mulai memandang internet dengan keterdesakan baru. Bulan September 2019, saya menulis sebuah artikel panjang untuk New York Times berjudul Can Amazon be the Walmart of the Web? Judul itu tampaknya menyinggung perasaan orang-orang di Bentonville. Beberapa minggu setelah artikel itu terbit, Raul Vasquez, direktur eksekutif Walmart.com saat itu, berkata kepada Wall Street Journal, kalau memang akan ada Walmart di web, itu pasti Walmart.com. Target kami adalah menjadi situs web retail paling besar dan paling banyak dikunjungi, yang di dunia e-commerce setara dengan preemptive military strike, serangan dalam upaya pertahanan. Walmart menurunkan harga untuk 10 buku baru pengarang-pengarang terlaris seperti Stephen King dan Diane Kunst menjadi $10 untuk tiap judul. Amazon menyesuaikan harga untuk buku-buku yang sama dalam beberapa jam. Walmart.com selanjutnya menurunkan lagi harganya menjadi $9 dan Amazon menyesuaikan lagi harga itu. Perang harga dari Walmart seperti itulah yang dahulu selalu dicemaskan oleh eksekutif-eksekutif Amazon. Tetapi serangan itu terlambat 10 tahun untuk mampu melumpuhkan Amazon. Sekarang Amazon sudah cukup besar untuk dapat mengatasi kerugian semacam itu dengan mudah. Selama bulan berikutnya, perang harga yang saling bersambut itu menyebar seperti kebakaran belukar. Target bergabung dalam keramaian itu. Maka ketiga perusahaan tadi memotong
harga-harga DVD, konsol video game, ponsel, bahkan barang remeh seperti Easy Bake Oven. Mainan lama yang sudah diproduksi selama 45 tahun oleh Hasbro yang terkenal untuk menghangatkan kue-kue kecil. Sesuatu yang tidak pantas dilakukan perusahaan-perusahaan beromset miliaran dolar. Dengan ketiga retail itu menawarkan diskon kelewat besar pada sejumlah buku hardcover. American Booksellers Association, sebuah perhimpunan yang beranggotakan toko-toko buku independen, menulis surat kepada US Department of Justice mengeluh bahwa industri buku secara keseluruhan berisiko ikut memikul kerusakan akibat perang di antara raksasa-raksasa. Mereka belum melihat apa-apa. Pada bulan Februari 2009, Amazon menyewa sebuah auditorium basement di Morgan Library dan Museum, New York untuk menyiapkan peluncuran Kindle 2 sebagai kelanjutan Fiona. Kindle 2 dengan nama Sandy Turing, nama sebuah puri dalam The Diamond Age, menampilkan profil lebih tipis, tata letak lebih sederhana dan lebih intuitif, dan tanpa rancangan berlebihan seperti pada peranti yang pertama. Amazon telah memperbaiki masalah kronis dalam manufakturnya, tetapi perusahaan itu belum menguasai seni meluncurkan produk. Dalam latihan terakhir yang syarat ketegangan pada malam sebelum acara, Bezos memarahi staf komunikasinya atas sejumlah kesalahan perhitungan, termasuk kenyataan bahwa layar besar di belakang podium menggelapkan slide-slide saya. Saya tidak tahu apakah kalian memiliki standar yang rendah atau kalian cuma tidak paham yang sedang kalian kerjakan, katanya sambil menghela napas berat. Jika Kindle yang pertama mengubah Amazon dan meletakkan kembali posisinya dalam pembentukan masa depan digital, maka cukup adil bila Kindle 2 dianggap sebagai peranti yang merevolusi bisnis penerbitan dan mengubah cara orang di seluruh dunia membaca buku. Dengan langsung terkenalnya merek ini serta ketersediaannya yang luas, Kindle baru sangat diminati oleh banyak orang dan akhirnya memenuhi visi Bezos tentang peranti pembaca elektronik yang dominan dengan harga terjangkau. Dengan Nook dan iPad masih berada dalam tahap perkenalan, Amazon menguasai 90% pasar pembaca digital di Amerika Serikat. Bagi penerbit-penerbit buku besar, berkembangnya monopoli Amazon dalam e-book sangat mengerikan. Sebagaimana disadari oleh para pemasok selama satu dasawarsa sebelumnya, dalam kategori manapun, Amazon memanfaatkan kekuatan pasarnya tidak dengan cara yang halus maupun beradab, menggunakan setiap keunggulan posisi tawarnya untuk meningkatkan marginnya sendiri dan memberikan penghematan tersebut kepada para pelanggannya. Apabila perusahaan itu tidak mendapatkan yang diinginkannya, reaksinya bisa parah. Ketika Kindle 2 telah tersedia, Amazon UK tidak lagi menjual beberapa buku paling populer dari raksasa penerbit Perancis, Hachette Livre, sebagian karena perselisihan yang berkepanjangan dan sengit soal aturan main dalam hubungan antara Amazon dan Hachette. Pelanggan dapat membeli buku-buku Hachette hanya dari penjual-penjual pihak ketiga di situs web Amazon. Penerbit-penerbit lain khususnya terganggu oleh harga $9,99 yang dipasang Amazon untuk buku-buku baru dan buku-buku terlaris. Mereka terpaksa hidup dalam realitas yang bagaikan mimpi buruk bagi produsen manapun. Sebagai contoh, inilah alasan mengapa Nike tidak bersedia memasok sepatu ke Endless.com. Amazon, menurut eksekutif-eksekutif penerbitan, mengirimkan produk-produk yang sedang laku, dalam hal ini buku-buku baru, bukan sepatu, ke kotak obral padahal baru diluncurkan. Harga lebih rendah memang layak diterapkan, mengingat ongkos cetak dan distribusi buku digital yang lebih rendah. Namun harga itu mengabaikan biaya baru pihak penerbit ketika harus melakukan transisi digital. Selain tekanan sangat berat yang dialami oleh peritel-peritel lain, khususnya toko-toko buku independen, dan memudahkan Amazon mengonsolidasikan kendalinya atas pasar, kalangan penerbitan mempertimbangkan beberapa cara untuk menyelamatkan diri dari kekacauan ini. Pada awal musim gugur 2009, dua penerbit, HarperCollins dan Hachette, bereksperimen dengan cara yang disebut windowing terhadap e-book tertentu, yakni menunda penerbitan e-book sampai versi hardcover buku tersebut telah dijual selama beberapa bulan. Akan tetapi konsumen bereaksi buruk dan menulis ulasan-ulasan yang negatif tentang judul-judul itu di Amazon. Ada sebuah alasan lain mengapa kalangan penerbit bertambah cemas pada masa itu. Tahun itu Amazon memperkenalkan Kindle Digital Text Platform, belakangan disebut KDP,
sebuah program yang memungkinkan pengarang menerbitkan sendiri karya-karya mereka di Kindle Store US. Perusahaan itu akan dengan segera meluaskan upaya tersebut ke luar negeri dan memberikan royalti 70% pada pengarang atas penjualan buku-buku elektronik itu. Layanan itu oleh banyak orang dipandang sebagai langkah pertama Amazon ke dunia penerbitan. Untuk sementara, baru penulis-penulis tidak terkenal yang bergabung. Upaya-upaya serupa dari peritel-peritel lain sebelumnya pernah membuat cemas kalangan penerbit buku. Barnes & Noble juga pernah mempunyai program penerbitannya sendiri. Akan tetapi, Amazon sendiri mempunyai alat-alat untuk sepenuhnya mematikan peran penerbit-penerbit besar dari proses penjualan buku, posisi yang dominan dalam e-book. Melalui Kindle-nya yang sukses dan sebuah layanan on-demand publishing unit yang disebut Create Space, yang dapat mencetak buku fisik ketika seorang pelanggan memesannya di Amazon.com. Amazon tampaknya berusaha mengembangkan hubungannya dengan agen-agen dan pengarang-pengarang, dan perusahaan itu merekrut seorang mantan eksekutif Random House bernama David Nagar untuk bergabung dengan tim Kindle. Semuanya tampak mengerucut ke ambisi Bezos yang kelewat besar untuk mengendalikan setiap jengkal papan catur industri penerbitan. Posisi Amazon bagus sekali untuk menjalankan program-program mereka sampai nyaris sebesar bayangan mereka, tulis Eoin Purcell, seorang editor buku di Dublin dalam blognya. Setelah peluncuran Amazon Encore, yang memungkinkan pengarang-pengarang menerbitkan kembali karya-karya mereka di Kindle. Terlepas dari yang dapat diambil oleh pengarang dan agen-agen mereka, melalui Encore, Amazon telah sukses menempatkan diri dalam pengendalian seluruh rantai proses yang paling penting. Penerbit-penerbit merasa leher mereka terjerat. Pandangan ini, yang dibahas secara luas di kalangan penerbitan pada waktu itu, menjelaskan yang terjadi berikutnya. Sebuah keruwetan yang merambat kemana-mana, dramatis dan berlangsung bertahun-tahun yang akan terungkap dalam ribuan halaman dokumen legal, serta kesaksian berminggu-minggu di ruang sidang akibat gugatan-gugatan antitrust terhadap kalangan penerbit buku dan Apple oleh Uni Eropa dan Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Selama tahun 2009, pimpinan tertinggi 6 penerbit besar Amerika Serikat, Penguin, Hachette, Macmillan, HarperCollins, Random House, dan Simon & Schuster berkumpul dengan tujuan membahas situasi sulit yang sama-sama mereka hadapi. Mereka berkomunikasi melalui telepon, email, dan di ruang-ruang jamuan pribadi di restoran-restoran kelas atas New York City. Dan Departemen Kehakiman belakangan menuduh mereka berusaha menghilangkan bukti tentang diskusi-diskusi itu, yang bisa dipandang sebagai kolusi. Eksekutif-eksekutif penerbitan mengatakan bahwa pertemuan-pertemuan itu tidak dilakukan dengan tujuan berbicara tentang Amazon, dan bahwa mereka sibuk dengan masalah-masalah bisnis lain. Namun pemerintah Amerika Serikat yakin eksekutif-eksekutif itu secara khusus membicarakan Amazon dan strategi penentuan harga buku elektroniknya yang mengganggu mereka, atau dalam istilah kalangan penerbitan yang tertulis dalam dokumen pengadilan, masalah $9,99. Menurut arsip Departemen Kehakiman, eksekutif-eksekutif penerbitan percaya bahwa cara satu-satunya untuk memperbaiki perimbangan kekuatan dengan Amazon adalah aksi oleh industri mereka sendiri, memanfaatkan posisi tawar yang berasal dari produksi sampai 60% buku yang dijual oleh Amazon. Dokumen-dokumen pengadilan menunjukkan bahwa mereka mempertimbangkan bermacam-macam opsi, termasuk meluncurkan e-book mereka sendiri secara gabungan. Kemudian pada musim gugur 2009, seorang kesatria penyelamat muncul dalam wujud Apple dan pemimpinnya yang kala itu telah mengidap kanker, Steve Jobs. Jobs mempunyai alasannya sendiri untuk memerangi Amazon. Ia tahu bahwa Amazon dapat menggunakan dominasinya dalam e-book untuk beralih ke macam-macam media digital lain. Jobs sendiri telah menggunakan monopoli iTunes dalam musik digital untuk memperluas pengaruhnya ke podcast, serial televisi, dan film. Pada waktu Apple mulai merangkul kalangan penerbit, Jobs sedang menyiapkan peluncuran sesuatu yang akan menjadi karya emas terakhirnya, iPad. Untuk temuan baru Apple yang berharga itu, ia ingin segala macam media tersedia, termasuk buku. Pada musim dingin itu, eksekutif-eksekutif penerbitan mengadakan perundingan dengan pimpinan iTunes, Eddie Q, dan seorang wakilnya, Keith Murray, yang ironisnya pernah bekerja di Amazon. Dan kesepakatan yang dihasilkan dengan Apple akan memecahkan masalah $9,99 Amazon, meredakan sebagian tekanan pada toko buku fisik,
dan memungkinkan Apple masuk ke dunia e-reading tanpa harus mengimbangi harga subsidi Amazon untuk buku-buku terlaris dan buku-buku yang baru terbit. Dalam model e-book yang baru, penerbit sendiri yang secara resmi akan menjadi peritel dan dapat menentukan harga-harga. Lazimnya di zona yang lebih nyaman bagi mereka antara 13 dan 15 dolar. Apple akan bertindak sebagai perantara dan memperoleh komisi 30%. Tatanan sama yang diterapkannya untuk aplikasi-aplikasi seluler di iPhone. Dalam rangka pergeseran ke yang dikenal sebagai model keagenan, Apple memperoleh jaminan bahwa peritel lain tidak akan menjual lebih murah darinya untuk harga-harga e-book. Menurut Departemen Kehakiman, itu berarti penerbit-penerbit akan harus memaksa Amazon menerima model yang sama. Dalam email internal kepada penulis biografisnya, Walter Isaacson, Jobs dengan bangga menyebut langkah ini sebagai sebuah jurus Aikido. Semua CEO penerbit-penerbit besar mengatakan secara terpisah bahwa masing-masing dari mereka mempertimbangkan biaya dominasi Amazon serta yang dikenal sebagai kebengisan karakter korporasinya. Dan karena itu memutuskan beralih ke model keagenan. Itu bukan pilihan yang tanpa kerugian. Dengan memberi peritel komisi 30%, penerbit-penerbit itu sesungguhnya mendapatkan uang lebih sedikit per e-book daripada seandainya mereka tetap bertahan pada model borongan tradisional, ketika mereka umumnya mengambil separuh dari harga yang ditawarkan kepada konsumen. Walaupun model keagenan lebih mahal dalam jangka pendek, keuntungan strategisnya begitu memikat sehingga kami secara terpisah merasa bahwa ini cara yang benar, kata seorang pimpinan penerbitan kepada saya. Ada satu hal yang menunda kesepakatan. Marcus Dole, Direktur Eksekutif Random House, takut kalau penentuan harga berdasarkan keagenan tidak menguntungkan secara ekonomi, sehingga ia merasa lebih baik mempertahankan kebijakan yang sudah ada. Random House, satu-satunya di antara 6 penerbit besar, memutuskan tetap berperang pada model borongan tradisional untuk sementara. Itu sebabnya Apple menolak menjual buku-buku Random House di iBookstore-nya yang baru diresmikan. Apple memperkenalkan iPad pada 27 Januari 2010 di Yerba Buena Center for Arts di San Francisco. Itu salah satu penampilan Jobs yang terakhir di depan umum, sehingga peluncuran itu menjadi semacam pesta perpisahan yang memukau dari seorang wirausahawan yang ikonis. Seseorang yang jelas dikagumi oleh Jeff Bezos dan dipandang sebagai seorang pesaing utama. Selepas acara itu, kolumnis Wall Street Journal Walter Mossberg bertanya kepada Jobs mengapa orang akan membeli e-book dari Apple ketika Amazon menjualnya dengan harga lebih rendah. Harga akan menjadi sama, kata Jobs, yang dengan sembrono menaikkan sebuah bendera merah raksasa kepada pihak regulator antitrust dengan mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan telah sepakat untuk bertindak bersama-sama. Penerbit-penerbit menahan buku-buku mereka dari Amazon karena mereka tidak puas. Sementara penerbit-penerbit lain memberitahu Amazon tentang aturan-aturan baru mereka melalui email atau telepon, CEO Macmillan, John Sargent, terbang ke Seattle untuk menyampaikan secara pribadi kabar tentang perubahan perusahaannya ke model keagenan untuk penetapan harga. Dalam pertemuan 20 menit yang tegang dengan eksekutif-eksekutif Kindle yang terdiri atas Laura Porco, Russ Grandinetti, dan David Nagar, Sargent menawarkan kepada Amazon hak untuk tetap pada aturan main lama dengan penetapan harga borongan, tetapi baru mendapatkan e-book beberapa bulan setelah buku yang bersangkutan terbit. Tawaran itu jelas tidak diterima dengan baik. Amazon bereaksi terhadap model keagenan dengan tindakan yang sangat keras, menarik tombol-tombol buy dari buku-buku fisik dan elektronik terbitan Macmillan di situs webnya. Pelanggan-pelanggan masih dapat membeli buku-buku cetak Macmillan di Amazon, tetapi hanya dari penjual pihak ketiga. Edisi-edisi Kindle menghilang sama sekali dan tetap tidak tersedia selama seluruh akhir pekan dalam bulan Januari itu. Bagi mereka yang tidak tahu tentang sejarah ketegangan antara Amazon dan penerbit-penerbit, kisah penyiksaan, Gazelle oleh Citah, dan sebagainya, permusuhan yang pecah secara tiba-tiba itu terasa mengejutkan. Saya kira semua orang mengira mereka akan menyaksikan sebuah duel pisau lawan pisau, kata Sloan Harris, salah satu direktur bagian sastra di International Creative Management pada waktu itu. Dan kelihatannya kita akan segera masuk ke perang nuklir. Beberapa hari kemudian, akibat serangkaian kritik karena telah menimbulkan kerugian tak disengaja baik pada pengarang maupun konsumen karena perang itu, Amazon mengalah. Bezos dan tim Kindle-nya tampil bersama dalam sebuah pengumuman yang diunggah pada sebuah forum online Amazon. Kami telah mengungkapkan penolakan kuat dan keseriusan kami dalam penolakan itu dengan menghentikan penjualan semua judul Macmillan untuk beberapa lama.
Kami ingin Anda tahu bahwa bagaimanapun akhirnya kami harus menyerah dan menerima syarat-syarat Macmillan karena Macmillan memiliki monopoli atas judul-judul mereka dan kami ingin bisa menawarkan buku-buku itu kepada Anda. Meskipun dengan harga-harga yang menurut kami terlalu tinggi untuk sebuah e-book. Kindle adalah bisnis bagi Amazon, namun juga merupakan sebuah misi. Kami sudah menyadari dari awal bahwa ini tidak mudah. Ironisnya, pergeseran ke model keagenan membuat bisnis Kindle lebih menguntungkan karena Amazon dipaksa memasang harga lebih tinggi untuk e-book. Dan dalam penjualan e-book, Amazon nyaris memonopoli. Itu memudahkan Amazon bertahan menghadapi penurunan bertahap harga perangkat keras Kindle. Kurang dari 2 tahun kemudian, e-reader Kindle yang paling murah dijual hanya dengan harga $79. Akan tetapi, Amazon tidak berdiam diri atau membiarkan orang lain mendiktekan syarat-syarat mereka sendiri. Selama tahun berikutnya, Amazon melawan dengan keras melalui beberapa cara. Russ Grandinetti yang telah pindah ke Kindle dari divisi busana dan David Nagar, orang baru yang direkrut dari Random House, berkeliling ke penerbit-penerbit menengah seperti Houghton Mifflin. Menurut beberapa eksekutif di perusahaan-perusahaan itu, mereka menyampaikan peringatan bahwa mereka tidak mempunyai posisi tawar untuk pindah ke model harga keagenan, pun bahwa Amazon akan berhenti menjual buku-buku mereka jika mereka melakukannya. Amazon juga semakin berfokus pada bisnis penerbitan langsungnya sendiri, yang akan menimbulkan gelombang kegalauan bagi penerbit-penerbit di tahun-tahun mendatang. Dalam usaha melonggarkan diri dari cengkeraman Amazon di pasar e-book, para penerbit dan Apple justru menciptakan sebuah masalah baru yang signifikan bagi mereka sendiri. Sehari setelah gencatan senjata dengan Macmillan, menurut dokumen-dokumen pengadilan, Amazon mengirimkan sebuah dokumen pengaduan atau white paper kepada Komisi Perdagangan Federal dan Departemen Kehakiman Amerika Serikat yang menguraikan rangkaian kejadian-kejadian serta kecurigaannya bahwa penerbit-penerbit serta Apple terlibat dalam sebuah konspirasi ilegal untuk mengatur harga e-book. Banyak eksekutif penerbitan curiga bahwa Amazon memainkan peran penting dalam rangkaian proses hukum yang menghebohkan sesudahnya. Akan tetapi, para investigator antitrust tampaknya tidak perlu terlalu banyak dipaksa. Sulit dipercaya, bahkan meskipun Steve Jobs meninggal pada musim gugur 2011, komentar yang pernah dikeluarkannya telah menggali lubang yang lebih dalam bagi Apple dan kelima penerbit terkait. Dalam biografi Steve Jobs, Walter Isaacson mengutip perkataan Jobs sebagai berikut. Amazon telah merusak semuanya, bahkan sebelum Apple masuk ke arena. Beberapa penjual buku telah mulai menahan buku-buku dari Amazon. Maka kami berkata kepada penerbit-penerbit itu, kita pindah saja ke model keagenan. Dengan kalian menetapkan harga dan kami mendapatkan 30%. Dan memang konsumen membayar sedikit lebih banyak, tetapi bukankah itu yang kalian inginkan? Pernyataan Jobs yang menggurui sangat mungkin dipersalahkan. Jika para penerbit itu telah menggalang suatu kerjasama untuk membuat konsumen membayar sedikit lebih banyak, itu landasan yang dapat dipakai untuk mengajukan kasus antitrust ke meja hijau. Departemen Kehakiman menuntut Apple dan kelima penerbit itu pada 11 April 2012, menuduh mereka melakukan persekongkolan ilegal untuk menaikkan harga-harga e-book. Semua penerbit akhirnya menyerah tanpa mengaku bertanggung jawab, sedangkan Apple sendiri tetap bertahan dengan mengatakan bahwa ia tidak melakukan kesalahan apapun, juga bahwa perusahaan itu hanya bermaksud mengembangkan pasar untuk buku-buku digital. Kasus melawan Apple disidangkan bulan Juni berikutnya di ruang pengadilan Manhattan dan berlangsung selama 17 hari. Hakim distrik Dennis Coate kemudian memutuskan Apple bersalah, menyimpulkan bahwa perusahaan itu telah bersekongkol dengan penerbit-penerbit buku untuk menghapuskan persaingan harga dan menaikkan harga-harga e-book, dan karenanya melanggar pasal 1 Undang-Undang Antitrust Sherman. Apple menyatakan naik banding atas keputusan tersebut. Sebuah sidang terpisah untuk itu dijadwalkan pada 2014, sewaktu buku ini naik ke mesin cetak. Perang e-book berlangsung di depan umum, baik di ruang pengadilan maupun langsung di pasar. Namun, terlepas dari keterbukaan kasus itu di media, itu sebuah panggung sampingan untuk menaikkan kembali popularitas Amazon yang lebih besar pada waktu itu. Kenaikan yang sempat terhenti oleh resesi besar dengan gairah yang diperbarui setelah kejadian tersebut. Dimulai pada tahun 2009, sewaktu kabut krisis ekonomi tersibak, laju pertumbuhan per kuartal Amazon kembali ke tingkat sebelum resesi. Dan selama 2 tahun berikutnya, saham Amazon naik 236%.
Dunia mengakui potensi Amazon, kekuatan layanan Prime dan jaringan fulfillment center Amazon yang dahsyat, janji AWS, dan kenaikan mantap yang terlihat di Asia dan Eropa. Antara lain karena perang harga e-book, investor-investor mulai paham bahwa Kindle mampu mengambil pangsa pasar lebih besar dari normal dalam bisnis buku. Pun bahwa peranti itu memiliki peluang untuk melakukan apa yang diperbuat oleh iTunes terhadap toko-toko rekaman pada toko-toko buku. Para analis secara serempak menaikkan rating mereka untuk saham Amazon, dan manajer-manajer mutual fund menambahkan perusahaan itu ke dalam portofolio mereka. Untuk pertama kali, Amazon disebut dalam satu tarikan napas dengan Google dan Apple, tidak lagi terpikir belakangan, melainkan sesuatu yang setara. Perusahaan itu telah melambung ke orbit yang tinggi.